Halo, perkenalkan saya Diva Brilian dengan NIM E10312010007. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura. Dalam memenuhi UAS Birokrasi Pemerintahan Indonesia, saya akan mempresentasikan salah satu topik yang telah saya ambil dari materi yang pernah dosen saya sampaikan, yaitu patologi birokrasi. Apa sih patologi birokrasi? Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Dan pada dasarnya, patologi birokrasi yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan para penegak hukum, politisi, dan yang lainnya. Sebagai suatu eksekutor kekuasaan birokrasi sangat mudah terbuai dan tergoda untuk melakukan abuse of power, sehingga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang diterima secara kolektif. Patologi birokrasi juga memiliki ruang lingkup yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, dysfunction of bureaucracy, yang berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur serta karakteristik birokrasi. Maksud dari dysfunction ini adalah ketidakmampuan birokrasi mewujudkan kinerja yang baik atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Dan yang kedua adalah maladministration, yang berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, yang meliputi perilaku korupsi, sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan luas, serta erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya. Ada pula birokrat yang ada di dalam birokrasi tersebut. Dan yang selanjutnya ada bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif perilaku birokrasi. Hal ini merefleksikan bahwa birokrasi sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintah tentu memiliki kekuasaan yang relatif dan sangat rentan terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri atau kelompoknya, yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang buruk. Yang selanjutnya, ada 5 kategori patologi birokrasi menurut Siagan pada tahun 1994. Yaitu pertama, ada patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Seperti apa sih bentuknya? Yaitu seperti menyalahgunakan wewenang dan jabatan, ketidakpedulian pada kritik dan saran, tidak mau bertindak, takut mengambil keputusan, sifat menyalahkan orang lain, tidak adil, intimidasi, kurang komitmen, kurang koordinasi, kurang kreativitas, kredibilitas rendah, dan kurangnya visi yang imajinatif. Dan yang kedua, yaitu patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pada berbagai kegiatan operasional, yang terbentuk seperti ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pemimpin, ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, tindakan yang tidak produktif, tidak adanya kemampuan berkembang, serta mutu hasil pekerjaan yang rendah. Dan yang ketiga yaitu patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengemukan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kontrak fiktif, sabotase, tata buku tidak benar, dan pencurian. Yang keempat ada patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Seperti apa sih patologi yang dimanifestasikan itu? Bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, paksaan, konspirasi, penurunan mutu, adanya ketidaksopanan, adanya diskriminasi, adanya dramatisasi, sulit dijangkau, sikap tidak acuh, tidak disiplin, tidak berperi kemanusiaan, tidak peduli tindak apa yang dilakukan, negativisme, melalaikan tugas, tanggung jawab rendah, dan melaksanakan kegiatan yang tidak relevan. Dan yang paling umum adalah tidak profesional. Dan yang kelima adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, yaitu meliputi penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat,
kewajiban sosial sebagai beban, adanya eksploitasi, dan prasarana yang tidak tepat, serta perubahan sikap yang mendadak. Sekian dari presentasi saya terkait patologi birokrasi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.